Harga batu bara sedang turun. Berdasarkan data pada website tradingeconomic.com, harga batu bara Newcastle saat ini sebesar 99,750 USD per ton. Sudah turun lebih dari 77% dibandingkan beberapa tahun yang lalu yang menyentuh harga tertinggi di sekitar 439 USD per ton dalam 10 tahun terakhir. Dapat dilihat dalam 6 tahun terakhir, harga batu bara sempat menyentuh titik terendahnya di tahun 2020 saat COVID, yakni di harga 49 USD per ton. Apakah harga batu bara akan turun kembali menuju titik terendahnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dalam video kali ini, kita akan lihat bagaimana kinerja emiten batu bara saat ini, mengingat harga batu bara yang sudah turun banyak. Oke, simak video pembahasan ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 13 Mei 2025. Yang pertama, kita akan lihat saham ITMG atau PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. ITMG merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan penjualan batu bara. ITMG juga menjalankan kegiatan pendukung, yakni pengoperasian terminal batu bara beserta fasilitas pelabuhan muat, pembangkit listrik, serta kegiatan kontraktor pertambangan. ITMG didirikan pada 2 September 1987, yang berarti lebih dari 37 tahun yang lalu. ITMG melakukan IPO pada 18 Desember 2007, dan saat ini memiliki market cap sebesar 24,9 triliun. Batu bara ITMG dihasilkan dari 6 tambang milik anak perusahaan yang semua berlokasi di Pulau Kalimantan. Produk batu bara yang dihasilkan kemudian dipasarkan ke Indonesia dan diekspor ke negara-negara Asia dan kawasan Pasifik. Pemegang saham mayoritas atau pengendali ITMG adalah Banpu Mineral Singapura dengan kepemilikan sebesar 65,143%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Banpu Public Company Limited yang merupakan perusahaan terbuka asal Thailand. Sebelumnya, kita pahami dulu polanya. Harga batu bara turun mencapai titik terendahnya pada tahun 2020, dan di tahun 2021 meningkat, puncaknya di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 mengalami penurunan. Untuk tahun 2024 cenderung stagnan atau meningkat sedikit, dan di 2025 sampai saat ini mengalami penurunan kembali. Kita lihat di tahun buku 2020, pendapatan dan laba ITMG merupakan yang terendah. Kemudian pada tahun buku 2021 meningkat, dan puncaknya di tahun buku 2022. Kemudian di tahun buku 2023, pendapatan dan laba ITMG menurun kembali, dan di tahun buku 2024, pendapatan meningkat sedikit, tapi labanya turun. Jadi bisa dibilang, pendapatan dan laba ITMG sejalan dengan kenaikan atau penurunan harga batu bara Newcastle di website Trading Economics. Cuma di tahun buku 2024 saja yang berbeda, pendapatannya naik, tapi labanya turun. Bagaimana dengan pendapatan dan laba ITMG pada kuartal 1 2025 saat ini? Harusnya turun, mengingat grafik harga batu bara juga menurun di tahun 2025 ini. Pendapatan bersih ITMG pada kuartal 1 2025 sebesar 482 juta USD, turun 6,72 juta USD atau 1,37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan labanya sebesar 64,9 juta USD, naik 3,36 juta USD atau 5,46%. Kenapa laba ITMG naik, padahal pendapatannya turun? Hal tersebut dikarenakan turunnya beban pokok pendapatan dari biaya produksi, yang mayoritas dari turunnya biaya penambangan. Kemudian emiten batu bara yang kedua adalah PT Alamtri Resources Indonesia Tbk atau ADRO. ADRO merupakan perusahaan yang berfokus pada bisnis pertambangan batu bara metalurgi, pengolahan mineral, jasa pertambangan, dan energi baru terbarukan. ADRO didirikan pada 26 Agustus 2004, yang berarti lebih dari 20 tahun yang lalu. ADRO dulunya bernama PT Adaro Energi Indonesia, kemudian berganti nama menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk pada 19 November 2024. ADRO melakukan IPO pada 16 Juli 2008, dan saat ini memiliki market cap sebesar 57 triliun. ADRO melalui anak perusahaannya, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau ADMR, menjalankan bisnis pertambangan batu bara metalurgi, dan memiliki 5 area konsesi yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Batu bara metalurgi merupakan bahan baku penting dalam produksi baja.
Kemudian Adero menjalankan bisnis jasa pertambangan melalui anak perusahaan PT Sapta Indra Sejati atau SIS. Sedangkan untuk bisnis dalam bidang energi baru terbarukan, Adero menjalankannya melalui PT Adaro Clean Energy Indonesia. Kemudian mengenai pemegang saham mayoritas atau pengendali Adero adalah PT Adaro Strategic Investment dengan kepemilikan 45,663% dan Bapak Garibaldi Thohir 6,426%. Historis pendapatan dan laba Adero mirip dengan pola TMT sebelumnya. Pendapatan dan laba pada tahun buku 2020 mengalami penurunan. Kemudian meningkat di tahun buku 2021 dan puncaknya di tahun buku 2022. Kemudian di tahun buku 2023 pendapatan dan laba ADRO menurun kembali dan di tahun buku 2024 pendapatan meningkat sedikit tapi labanya turun. Jadi bisa dibilang pendapatan dan laba ADRO sejalan dengan kenaikan atau penurunan harga batu bara Newcastle di website Trading Economics. Cuma di tahun buku 2024 saja berbeda. Pendapatan ini naik, tapi labanya turun, seperti kasus ITMG sebelumnya. Lalu bagaimana dengan pendapatan dan laba Adero pada kuartal 1 2025 saat ini? Pendapatan usaha Adero pada kuartal 1 2025 sebesar 381 juta USD, turun 109 juta USD atau 22,33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan labanya sebesar 76,6 juta USD, turun 297 juta USD atau 79,51%. Walaupun ada pos laba dari operasi yang dihentikan, jika kita kurangi laba kuartal 1 2024 dengan pos tersebut, maka hasilnya 78,5 juta USD. Tetap akan turun dibandingkan laba periode sekarang. Jadi pendapatan dan laba Adero jalan dengan penurunan harga batu bara di website Trading Economics. Kemudian yang ketiga adalah PT Bayan Resources Tbk atau BYAN. PT Bayan Resources Tbk atau induk dari Bayan Group, dan Bayan Group merupakan produsen batu bara subputih minus dan putih minus yang berkadar belerang rendah yang ramah lingkungan. Secara umum, batu bara yang diproduksi oleh BYAN memiliki tingkat sulfur, nitrogen, dan abu yang sangat rendah, yang menghasilkan pembakaran yang jauh lebih bersih, sehingga mengurangi polutan berbahaya. BYAN didirikan pada 7 Oktober 2004. Namun, bisnis Bayan Group sebenarnya sudah dimulai pada November 1997, yang berarti lebih dari 27 tahun yang lalu. BYAN melakukan IPO pada 12 Agustus 2008, dan saat ini memiliki market cap sebesar 673 triliun. BYAN memiliki area konsesi pertambangan batu bara seluas 107.087 hektar yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Di samping itu, BYAN juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 8.462 hektar. Pemegang saham mayoritas atau pengendali BYAN adalah Dato Lu Tokwong dan kepemilikan 40,17%. Beliau saat ini juga menjabat sebagai direktur utama di BYAN. Historis pendapatan dan laba BYAN justru meningkat di tahun buku 2020. Dan puncaknya di tahun buku 2022, sama seperti dua saham sebelumnya. Kemudian di tahun buku 2023 dan 2024 mengalami penurunan pendapatan dan laba. Walaupun pendapatan di tahun buku 2024 menurun sedikit, sekitar 10 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang juga pendapatan dan laba BYAN mayoritas jalan dengan kenaikan atau penurunan harga batu bara di website Trading Economics. Cuma di tahun buku 2020 saja yang tidak sesuai, karena penurunan pendapatan dan laba terendah BYAN terjadi pada tahun buku 2019 dalam 6 tahun terakhir. Kemudian mari kita lihat pendapatan dan laba BYAN pada kuartal 1 2025. Pendapatan usaha BYAN pada kuartal 1 2025 sebesar 890 juta USD, naik 121 juta USD atau 15,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan labanya sebesar 217 juta USD, naik 7,26 juta USD atau 3,45%. Jadi, pendapatan dan laba BYAN berbanding terbalik dengan penurunan harga batu bara di website Trading Economics. Kemudian yang keempat adalah PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. PTBA merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan dan penjualan batu bara. Selain itu, PTBA juga menjalankan bisnis lainnya di bidang energi dan hilirisasi batu bara, seperti briket, listrik, sawit, kontraktor jasa penambangan, jasa kepelabuhan, dan jasa angkutan perairan untuk batu bara. PTBA dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1919 di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan.
dan didirikan resmi oleh pemerintah Indonesia pada 2 Maret 1981. PTBA melakukan IPO pada 23 Desember 2002 dan saat ini memiliki market cap sebesar 31,2 triliun. Wilayah operasi pertambangan dan jaringan bisnis PTBA mayoritas berlokasi di Pulau Sumatera dan satu di Kalimantan. Berikut spesifikasi batubara milik PTBA. Produk batubara yang dihasilkan kemudian dipasarkan untuk kebutuhan domestik dan kebutuhan ekspor ke negara-negara Asia dan non-Asia seperti India, Korea Selatan, Tiongkok, Kamboja, Vietnam, Jepang, Bangladesh, Thailand, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Hong Kong. Kemudian pemegang saham mayoritas atau pengendali PTBA adalah Main ID dengan kepemilikan 65,93%. Perusahaan tersebut merupakan holding pertambangan milik negara yang sekarang dikelola oleh Danantara melalui holding operasionalnya PT BKI. Historis pendapatan dan laba PTBA mirip dengan pola ITMG dan ADRO sebelumnya. Pendapatan dan laba pada tahun buku 2020 mengalami penurunan. Kemudian meningkat di tahun buku 2021, dan puncaknya di tahun buku 2022. Kemudian di tahun buku 2023, pendapatan dan laba PTBA menurun kembali, dan di tahun buku 2024, pendapatan meningkat tapi labanya turun. Jadi bisa dibilang, pendapatan dan laba PTBA ini sejalan dengan kenaikan atau penurunan harga batubara di website Trading Economics. Cuma di tahun buku 2024 saja yang berbeda, pendapatannya naik tapi labanya turun, seperti kasus ITMG dan ADRO sebelumnya. Kemudian mari kita lihat pendapatan dan laba PTBA pada kuartal 1 2025. Pendapatan usaha PTBA pada kuartal 1 2025 sebesar 9,95 triliun, naik 548 miliar atau 5,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan labanya sebesar 391 miliar, turun 399 miliar atau 50,50%. Laba PTBA yang turun mayoritas dikarenakan meningkatnya beban pokok pendapatan, mayoritas dari jasa penambangan dan jasa angkutan batubara. Ditambah meningkatnya beban umum dan administrasi, serta beban penjualan dan pemasaran. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau BSSR. BSSR merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara. BSSR didirikan pada 31 Oktober 1990, yang berarti lebih dari 34 tahun yang lalu. BSSR melakukan IPO pada 8 November 2012, dan saat ini memiliki market cap sebesar 10,9 triliun. Wilayah konsesi pertambangan batubara yang dimiliki BSSR berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Berikut spesifikasi batubara yang dimiliki BSSR dan AGM. Produk batubara yang dihasilkan kemudian dijual atau dipasarkan ke pelanggan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan DMO dan diekspor ke beberapa negara Asia seperti Tiongkok, India, Filipina, Thailand, dan Taiwan. Pemegang saham mayoritas atau pengendali BSSR adalah Henry Angkasa dengan kepemilikan 0,047% dan PT Wahana Sentosa Cemerlang dengan kepemilikan 50,001%. Berdasarkan website CNBC, perusahaan tersebut dimiliki oleh Gan Jo Hyang. Beliau merupakan istri dari almarhum Bapak Athanasius Tosin Suharya, pendiri Bara Multi Group. Historis pendapatan dan laba BSSR hampir mirip dengan pola ITMG dan ADRO serta PTBA sebelumnya. Pendapatan pada tahun buku 2020 mengalami penurunan, tapi labanya sedikit lebih besar, sekitar 14 miliar dari 2019. Kemudian pendapatan yang meningkat di tahun buku 2021 dan 2022, puncaknya di tahun buku 2023. Sedangkan labanya tertinggi di tahun buku 2022. Kemudian turun kembali di tahun buku 2023 dan 2024. Jadi bisa dibilang pendapatan dan laba hampir sejalan dengan kenaikan atau penurunan harga batubara di website Trading Economics. Walaupun memang ada beberapa perbedaan, seperti pendapatan tertinggi di tahun buku 2023 dan pendapatan terendah di 2019. Kemudian mari kita lihat pendapatan dan laba BSSR pada kuartal 1 2025. Penjualan BSSR pada kuartal 1 2025 sebesar 153 juta USD, turun 87,9 juta USD atau 36,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan labanya sebesar 19,5 juta USD, turun 22,6 juta USD atau 53,68%. Jadi penjualan dan laba BSSR ini sejalan dengan penurunan harga batubara di website Trading Economics.
Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai pembahasan video ini? Dan bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kelima saham sebelumnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian pembahasan dari video ini, semoga menambah insight atau wawasan baru. Kalau video ini rame, saya akan buatkan video selanjutnya, atau part yang kedua, untuk saham-saham batubara lain seperti GEMS, Harum, Indika Energy, dan lainnya. Silahkan berdiskusi di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.